Mereka pikir ini cuma liburan biasa, sampai cahaya aneh muncul di langit. Dan malam itu, mereka sadar. Manusia bukan lagi makhluk terkuat di bumi. Video kali ini menceritakan alur film Extraterrestrial 2014. Sebuah film alien survival yang memperlihatkan bagaimana manusia runtuh saat menghadapi ancaman tak dikenal. Seperti apa ceritanya? Simak alur filmnya di sini. Pada suatu malam yang dingin dan hujan, petugas pom bensin mengepel lantai sambil mendengarkan musik. Di luar, seorang wanita yang ketakutan bernama Nancy menggedor pintu meminta bantuan. Alih-alih membiarkannya masuk, petugas mematikan tanda buka dan mengusirnya. Wanita itu kemudian berlari ke bilik telepon di dekat toko dan menelepon polisi. Dia dengan panik menjelaskan bahwa suami dan putranya telah diculik, tetapi listrik di bilik telepon padam dan memutus panggilan. Lampu berkedip di sekitar bilik telepon, dan wanita itu menjerit setelah cahaya terang yang menyilaukan. Beberapa detik kemudian, petugas pom bensin keluar dari toko dan mencari wanita itu. Dia berjalan ke tempat bilik telepon itu pernah berdiri, tetapi hanya platform semen yang tersisa. Petugas yang ketakutan berbalik untuk berjalan kembali ke toko, ketika bilik telepon jatuh kembali. Beberapa jam kemudian, Sheriff Murphy tiba di pom bensin dan menemukan dompet Nancy di reruntuhan. Dia bertanya-tanya di mana Nancy berada sebelum melihat ke langit. Adegan kemudian berpindah di sebuah apartemen di kota. Seorang wanita bernama April menyelesaikan panggilan telepon dengan ibunya sambil mengemas tas untuk akhir pekan. Dia bertanya kepada pacarnya, Kyle, apakah dia yakin ingin ikut dengannya, dan Kyle mengatakan dia menantikan untuk bersantai setelah semester yang berat. Kemudian April menerima panggilan video dari ayahnya yang tidak percaya, ibunya menyuruh April mengemudi ke kabin untuk mengambil foto. Ayahnya percaya mantan istrinya hanya menjual rumah itu tanpa sepengetahuannya. Sebelum meminta putrinya untuk mengambil beberapa barang dari tempat itu, April mendaftarkan barang-barang tersebut, termasuk senapan laras ganda di ruang bawah tanah. Beberapa saat kemudian, teman mereka, Seth, menelpon melalui intercom. April menanyakan mengapa mereka begitu lama. Kyle tidak memberitahu April bahwa dia telah mengundang Seth dan pacarnya, Lex, dan teman masa kecilnya Melanie ke kabin. Dalam perjalanan ke kabin, Seth menyalakan kembang api di dalam mobil dan menembakkannya keluar dari sunroof. Kyle menyuruhnya berhenti, tetapi Seth mengatakan kepadanya untuk tidak khawatir, karena tidak ada orang lain di jalan. Beberapa menit kemudian, Sheriff Murphy menghentikan mereka dan memperingatkan mereka untuk bersikap baik saat berada di kota. Sheriff lalu membiarkan mereka pergi. Kemudian kelompok itu menuju tujuan mereka. April melihat tanda dijual di luar kabin dan membuang muka dengan sedih. Di dalam kabin, Melanie mengingat terakhir kali mereka berada di sana sambil memperhatikan anjingnya, Rusty, berlari riang di halaman. April dan orang tuanya biasa pergi ke sana setiap musim panas ketika dia masih kecil. April lalu keluar pintu untuk mengambil kameranya dan Kyle bertanya apakah dia butuh bantuan. Namun dia menolak dan menghindari ciuman dari pacarnya. Beberapa menit kemudian, teman-teman itu minum minuman keras dan menggunakan zat terlarang di tepi kolam renang. Kemudian hari itu, Sheriff Murphy menyelidiki bangkai babi di sebuah peternakan setempat. Luka di tubuhnya bersih, dan tidak seperti serangan hewan liar. Kembali di dalam mobil, Sheriff Murphy melihat foto istrinya dan terus merenungkan kejadian aneh di kota. Di jalur pendakian, April dan Melanie mengajak Rusty jalan-jalan, dan Melanie menyuruhnya untuk mempertimbangkan membawa Kyle ke New York bersamanya. Dia mengungkapkan kekhawatirannya tentang menikah dan memiliki anak dengan kekasih masa kecilnya. Tiba-tiba Rusty menggonggong pada sesuatu di pepohonan dan berlari ke properti berpagar. April dan Melanie memasuki rumah kaca dengan perkebunan tanaman ilegal di dalam properti yang tampaknya terbengkalai itu. Saat mereka hendak pergi, Let's go, okay? Oh my God! My parents own a cabin right down the road. April. seorang pria yang mengenakan masker gas dan memegang kapak mengira mereka penyusup sampai dia mengenali April.
Dia melepas maskernya dan memperkenalkan dirinya sebagai teman ayah April, Travis. Di dalam rumah Travis, terdapat senjata dan peralatan dari masa baktinya sebagai tentara di Vietnam. Dia menunjukkan kepada mereka gambar cetak objek mirip komet yang ditangkap oleh kamera termalnya, yang menurutnya adalah pesawat militer. Kemudian dia melontarkan teori konspirasi pemerintah, dan menjelaskan mengapa dia memilih untuk hidup terisolasi. Living their naive, comfortable. They think they're free, but they couldn't be farther from the truth. They're out there. So, can I buy some weed? Of course you can. I was having a full-on panic attack in the middle of the club. Wow. That sounds... Kemudian di dalam kabin, Kyle berbicara dengan April secara pribadi di dalam kamar tidur, di mana dia berlutut dan melamarnya. April tidak mengharapkan lamaran itu dan bermaksud untuk memberitahunya tentang tawaran pekerjaannya di New York akhir pekan ini, berpikir hanya akan ada mereka berdua. Dia menolak lamarannya dan Kyle keluar dari ruangan dengan marah. Teman-teman mereka membuka sampanye dan melempar konfeti, mengharapkan hasil yang berbeda. Di kantor polisi, Sheriff Murphy menonton rekaman kamera keamanan dari pom bensin. Dia melihat Nancy di bilik telepon, tetapi video tersebut rusak selama beberapa detik sebelum kembali ke rekaman bilik telepon yang hilang. Dia memperlambat video tersebut frame demi frame dan menemukan satu frame di mana bilik telepon tampak melayang di udara. Di balkon kabin, Kyle bertanya kepada April mengapa dia menolak lamarannya. April menjelaskan bahwa dia tidak percaya pada pernikahan seperti yang diakini Kyle, karena bagaimana melihat orang tuanya menjalani. Di tengah pertengkaran, sebuah objek mirip komet terbang di atas kabin dan jatuh beberapa ratus meter jauhnya. Beberapa menit kemudian, mereka semua berkendara menuju lokasi kecelakaan, yang menurut Kyle adalah pesawat terbang, tetapi Seth bingung dengan cahaya merahnya. Saat mereka mendekati lokasi kecelakaan, mereka menemukan pesawat ruang angkasa berbentuk cakram. Kyle memegang sepotong puing dan memperhatikan betapa ringannya. Lex panik dan kembali ke mobil, tetapi melihat jejak kaki di lumpur menuju pepohonan, jadi dia memberitahu yang lain. Di kabin, mereka berkumpul di ruang tamu selama badai petir. Lex ingin pergi secepat mungkin dan April setuju karena jejak kaki itu menuju ke kabin mereka. Kyle mencoba menenangkan semua orang, tetapi tiba-tiba listrik padam dan mereka panik. April menyarankan mereka memeriksa pemutus arus di ruang bawah tanah. Di ruang bawah tanah, Kyle mencoba memperbaiki pemutus arus, tetapi dia tersengat listrik ketika obeng menyentuhnya, sehingga menimbulkan percikan api. Mereka kemudian mendengar Rusty menggonggong dari lantai atas, diikuti oleh beberapa detik keheningan. Tiba-tiba, suara benturan keras mengejutkan mereka, dan Rusty mulai menggonggong lagi. April teringat senapan ayahnya dan mengisinya. Mereka mendengar keributan dari atas diikuti oleh rengekan Rusty. Mereka kemudian diam-diam meninggalkan ruang bawah tanah, dan menemukan pintu depan terbuka. Kyle menutupnya dan mereka terus memeriksa bagian rumah lainnya, sementara April berdiri membelakangi balkon. Kyle melihat alien abu-abu tinggi di sisi lain pintu kaca. April melihat ekspresi wajahnya, jadi dia dengan cepat berbalik dan menembak keluar rumah. Did I just hear a gunshot? Kemudian kelompok itu menemukan darah hitam di dekat kolam renang dan alien itu mengambang tak bernyawa di air dangkal. Kemudian mereka memutuskan untuk pergi dari kabin, tetapi menemukan pohon besar tumbang di jalan. Kemudian April, Kyle, dan Seth keluar dari mobil untuk melihat lebih dekat. Beberapa detik kemudian, Kyle memperhatikan bahwa hujan telah berhenti, tetapi ketika Seth berjalan kembali ke mobil, dia melihat dinding hujan, hanya beberapa inci dari wajahnya. Dia mendongak ke langit dan tiba-tiba segala sesuatu di sekitar mereka diselimuti cahaya merah yang menakutkan. Mereka berlari kembali ke mobil. Tetapi saat Kyle menyalakan mesin, elektronik mobil meledak. Beberapa saat kemudian, Lex keluar dari mobil. Tetapi alih-alih melarikan diri, dia berdiri diam dan menatap sumber cahaya di atas Lex. Sebuah pesawat ruang angkasa alien memancarkan sinar terang ke arahnya. Dia melayang di atas tanah selama beberapa detik sebelum tersedot ke dalam pesawat ruang angkasa. Teman-temannya menyaksikan saat dia menghilang dan kelompok itu berlari menyelamatkan diri ke hutan.
Di tempat lain, Sheriff Murphy memeriksa sebuah perkemahan yang ditinggalkan di mana dia menemukan kamera video di lantai RV dan melihat video terakhir Nancy, suaminya Jeffrey, dan putra mereka mati. Sheriff melihat rekaman objek bercahaya merah di langit, dan seberkas cahaya mengenai mati dan mengangkatnya dari tanah. Tiba-tiba, Sheriff mendengar suara dari kamar tidur dan dia pergi untuk memeriksanya. Di dalam kamar tidur, Nancy muncul dari lemari dan mengayunkan tongkat baseball ke arah Sheriff tetapi meleset. Dia meringkuk di sudut, tampak berantakan dan trauma. Sheriff meyakinkannya bahwa dia tidak akan menyakitinya. Nancy mengatakan bahwa alien telah menculik Jeffrey dan mati, dan melakukan eksperimen pada manusia yang diculik. Dia mengklaim bahwa alien menahannya dan menanamkan pikiran-pikiran mengerikan di kepalanya. Kembali ke kelompok, teman-teman itu akhirnya berada di rumah Travis di mana Seth menunjukkan kepadanya video lokasi kecelakaan dan menceritakan semua yang telah terjadi. Beberapa menit kemudian, Travis memberitahu mereka teori konspirasi yang telah lama dipercaya bahwa pemerintah memiliki perjanjian dengan makhluk luar angkasa sejak insiden Roswell. Pemerintah mengizinkan alien untuk menculik manusia jika mereka membiarkan sebagian besar populasi bumi tetap aman. Kedua belah pihak memiliki satu aturan yang harus diikuti, yaitu tidak terlibat. Travis berpikir April melanggar perjanjian ketika dia menembak alien, dan mereka ingin balas dendam. Melanie menyela percakapan ketika sonar Travis mendeteksi pesawat ruang angkasa yang mendekat. Setelah beberapa detik, pesawat ruang angkasa itu menghilang dari sonar. Mereka pikir itu telah terbang pergi, tetapi Travis mengatakan itu baru saja mendarat. Tiba-tiba semua elektronik meledak dan listrik padam. It's time to move. Travis memegang senapan mesin, mengaktifkan glow stick tongkat bercahaya, dan menyuruh mereka bergerak. Kelompok itu membawa tongkat bercahaya dan berlari melalui rumah kaca. Travis menyuruh April dan teman-temannya untuk kembali ke kabin, untuk tinggal dan bertahan di sana. Saat Travis berjalan kembali, ia melihat lingkaran yang terpotong sempurna dari rumah kacanya. Di belakangnya, sosok alien kurus mengintai di bayangan dan Travis bersembunyi sebelum berbalik untuk menembak. Ia bersembunyi di bawah meja dan menembak ke atas ketika alien itu berada di atas meja. Darah hitam merembes melalui lubang peluru di meja dan menetes ke wajahnya. Yakin telah melumpuhkan alien itu, Travis merangkak keluar dari bawah meja. Lalu tiba-tiba alien berjari 4 mencengkeram kepalanya. Di perkemahan, Nancy menyuruh Sheriff Murphy untuk membantu yang lain yang masih berada di dalam pesawat ruang angkasa. Para alien telah mengembalikannya, tetapi ratusan orang masih berada di dalam pesawat ruang angkasa itu, beberapa di antaranya telah berada di sana selama bertahun-tahun. Setelah itu, Sheriff kembali ke mobilnya, melihat selebaran orang hilang yaitu gambar istrinya dan bertanya-tanya apakah alien menculiknya. Di kabin, kelompok itu membarikade rumah dan menutup jendela. Beberapa menit kemudian, mereka mendengar suara di luar pintu depan. Seth melihat melalui lubang intip, tetapi hanya melihat kegelapan pekat. April lalu ikut melihat dan awalnya melihat hal yang sama sampai alien itu mundur, dan dia menyadari mereka telah menatapnya. What is it? April yang ketakutan melompat mundur karena takut dan mengatakan bahwa alien itu tepat di luar pintu. Gagang pintu diputar dari luar, jadi Seth mengambil senapan dan mengarahkannya ke pintu. Tiba-tiba pintu terbuka dan Seth menembak ke arah cahaya terang yang menerangi pintu masuk. Ternyata itu adalah Sheriff Murphy dan Wakil Mitchell yang menyuruh kelompok itu untuk mengangkat tangan. Sheriff bertanya kepada April mengapa mereka meninggalkan mobil mereka di pinggir jalan. Jadi dia menceritakan semuanya dan Mitchell tertawa mendengar ceritanya. Beberapa detik kemudian, April mengatakan dia akan menunjukkan alien di kolam renang kepada Sheriff Murphy. Sheriff meminta April dan Kyle untuk menemaninya sementara Mitchell tetap bersama Seth dan Melanie. Melanie membuka tabung obat dan menelan satu kapsul. Di luar, alien itu tidak lagi berada di kolam renang. Kemudian mereka mendengar suara benturan dari garasi. Sheriff kemudian menyuruh April dan Kyle untuk kembali ke rumah. Di dalam garasi, Sheriff berjalan ke loteng dan tanpa sengaja menyentuh darah alien. Dia menemukan Rusty merintih di lantai dengan ususnya berhamburan keluar. Tiba-tiba sebuah bayangan melesat melewatinya dan dia berbalik dengan menembak. Tetapi makhluk itu lolos melalui jendela. Dia melihat keluar jendela dan melihat makhluk itu bergerak di dahan pohon. Di dalam mobil polisi, Mitchell terus mengejek Seth yang diborgol di kursi belakang. Sheriff Murphy kembali dan memberitahu Mitchell bahwa April dan teman-temannya mengatakan yang sebenarnya. Mitchell melihat selebaran dengan foto istri Murphy yang hilang dan menyuruhnya untuk melupakan setelah 10 tahun mencarinya. Namun Murphy percaya apa yang terjadi pada istrinya adalah apa yang terjadi pada Lex.
Ketika Sheriff menyalakan lampu depan, mereka melihat alien di depan mobil. What the hell is that? Alien itu membuat Sheriff dalam keadaan trance dan membuatnya menembak Mitchell di perut. Dia kemudian mengarahkan senapan ke dirinya sendiri dan meledakkan kepalanya. Seth berteriak ketakutan dan mencoba keluar dari mobil sambil berlumuran darah Sheriff. Beberapa menit kemudian, April mengeluarkan Seth dari mobil dan mereka kembali ke kabin. Di dalam kabin, Seth menjelaskan bagaimana alien itu mengendalikan pikiran Sheriff. Dia dengan panik mengacungkan pistol dan menyuruh Melanie dan Kyle untuk bergabung dengannya kembali ke kota. Seth ingin April tinggal karena alien hanya menginginkannya, tetapi Melanie dan Kyle menolak untuk meninggalkannya. Seth bersikeras untuk melarikan diri, jadi dia meninggalkan kabin sendirian. Setelah Seth pergi, kabin mulai bergetar, cahaya merah membanjiri ruangan, dan suara melengking keras membuat ketiga teman itu kehilangan arah. Mereka jatuh ke tanah sambil menutup telinga mereka yang berdarah. Ketika suara itu berhenti, papan lantai tiba-tiba mulai terangkat, jadi mereka bangun dan berlari ke pintu ruang bawah tanah. Setelah April dan Melanie memasuki ruang bawah tanah, Kyle menutup pintu dan membarikadenya dengan rak buku. Dia ingin gadis-gadis itu selamat, meskipun April protes. Kyle lalu pergi ke dapur untuk mengambil pisau. Dia berhenti di tengah tangga ketika dia melihat alien memasuki kabin. Dia menarik perhatian alien itu dan berlari ke kamar mandi, tempat dia bersembunyi di bak mandi. Sementara itu, Seth mendengar suara geraman di hutan. Dia menembak tanpa arah di sekitarnya sampai kehabisan peluru. Tiba-tiba, alien menyerangnya, merobek pakaiannya dan mencakarnya. Cahaya merah terang datang dari atas dan dia dengan takut memborgol dirinya sendiri ke cabang pohon. Ketika sinar putih menyinarinya, dia menghilang, meninggalkan lengannya tergantung di cabang. Di ruang bawah tanah, April dan Melanie mengenang masa lalu. Tentang momen-momen bahagia yang mereka alami di kabin saat masih kecil. April melihat kaleng obat kosong menggelinding dari tangan Melanie, mengatakan bahwa Melanie mungkin telah minum terlalu banyak obat tidur. Melanie menangis sambil meminta maaf kepada April, karena mengakhiri hidupnya dengan cara ini untuk menghindari penculikan. I don't want to go out there. No, Mel. No, Mel, why did you do that? I think I want to close my eyes for a while. No, Mel, no, please, no. No. Di kamar mandi, Kyle mendengar langkah kaki dan melompat keluar dari bak mandi, tetapi dia sendirian. Dia menatap bayangannya di cermin, lalu lengan alien muncul dan menangkapnya. Di ruang bawah tanah, April memperhatikan suara pesawat ruang angkasa semakin menjauh. Dia meninggalkan ruang bawah tanah dan melihat kabin berantakan. Listrik kembali menyala dan dia menemukan cincin berlian dan genangan darah di lantai. Ketika April menyadari alien telah membawa Kyle, dia berlari keluar pintu sambil berteriak agar pesawat ruang angkasa kembali. Dengan putus asa, dia menyalakan kembang api dan mengarahkannya ke arah pesawat ruang angkasa sambil menangis, menginginkan mereka membawanya pergi. I'm sorry, Kyle. Tiba-tiba, cahaya merah terang mengelilinginya, lalu seberkas cahaya putih menariknya ke langit. Di dalam pesawat ruang angkasa, April sadar kembali sambil dalam keadaan terbungkus jaring hitam lengket. Dia merobek jaring itu dan membebaskan diri dari ikatan, lalu dia berjalan ke ujung. Di dalam terowongan, dia melihat megastruktur alien, di mana pesawat ruang angkasa terbang ke tempat satu dan ke tempat lain. Seth diikat ke tandu vertikal dan meringis kesakitan. Sebuah lengan mekanik menembakkan serangga alien ke tubuhnya. Serangga itu merayap masuk ke pusarnya dan dia menjerit kesakitan. Komponen itu kemudian menembakkan laser dan membakar simbol di dadanya. Beberapa detik kemudian, tandu berputar dan dia mendengar sebuah alat seperti sekrup bergerak mendekat ke bagian belakangnya. Alat itu mengebor bagian belakangnya dan dengan cepat menariknya keluar, menyemburkan darah kemana-mana, mengakhiri hidupnya. Sementara itu, April menemukan Kyle dan membantunya keluar dari jaring hitam. Dia menangis dan meminta maaf karena menolak lamarannya, dan seharusnya dia mengatakan iya. Kyle akhirnya bangun dan mereka berpelukan. Pasangan itu memperhatikan alien yang mengawasi mereka, dan salah satunya lengannya menunjuk mereka saat cahaya putih bersinar di sekitar mereka.
I don't know. Beberapa saat kemudian, April dan Kyle bangun di tengah hutan. Mereka bangun, berpegangan tangan, dan berjalan bersama. Kemudian, pasangan itu mendengar orang-orang di dalam kendaraan di dekatnya dan berjalan ke arah mereka. Di sebuah lapangan terbuka, pasangan itu melihat para militer dan April dengan senyum di wajahnya menghampiri mereka meminta bantuan. Namun saat mendekat, April ditembak di perut dan jatuh ke tanah. Kyle mencoba menghentikan para tentara, tetapi ia juga ditembak beberapa kali dan jatuh di samping April. Saat mereka tergeletak di tanah, April memberikan cincin berlian kepada Kyle dan ia menyematkannya di jarinya. Kemudian para tentara menyelesaikan pekerjaan mereka dan menembak mereka dari jarak dekat. Beberapa meter tak jauh, seorang pejabat militer berpangkat tinggi memberi pengarahan kepada seorang pria berjas hitam tentang insiden semalam. Ia mengatakan badai menyebabkan kecelakaan itu dan hanya ada sedikit korban. Di lokasi kecelakaan, para pria beragam hazmat membersihkan puing-puing sementara para ilmuwan menjaga alien hidup di dalam kapsul. Sementara itu, para tentara melemparkan April dan Kyle ke dalam lubang di tanah dan membakar tubuh mereka sebelum menguburnya dan film berakhir. Gimana nih menurut kalian tentang film ini? Komen di bawah. Pilih tanda like bila suka video ini, dan dukung channel ini dengan subscribe. Aktifkan juga lonceng notifikasinya agar gak ketinggalan update terbaru alur film seru lainnya di channel ini. Terima kasih yang sudah nonton video ini, dan sampai jumpa di alur film lainnya.